warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik dari segi fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibanding dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Dan perlu kita pahami juga bahwa anak berkebutuhan khusus bukanlah penyakit yang menular. Jadi, berinteraksi langsung dengan anak berkebutuhan khusus tidak akan memberikan dampak untuk orang lain. Dan oleh karena itu juga, anak berkebutuhan khusus tetap dapat berinteraksi langsung di dalam lingkungan masyarakat. Nah, secara umum, rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori. Yang pertama, ABK yang bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, atau dapat kita katakan juga sebagai anak yang mengalami cacat fisik. Yang kedua, ABK yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan akibat dari situasi dan kondisi lingkungan. Semua anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua yaitu faktor dari dalam diri anak itu sendiri, dan yang ketiga yaitu faktor kombinasi dari faktor lingkungan dan faktor dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, untuk mereka yang digolongkan pada anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan yang mereka alami berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu fisik atau motorik, yang kedua kognitif, yang ketiga yaitu bahasa dan bicara, yang keempat pendengaran, yang kelima penglihatan, dan yang keenam yaitu sosial emosi. Nah, karena mereka membutuhkan metode, material, pelayanan, dan peralatan khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal, dan mereka juga akan belajar dengan kecepatan yang berbeda-beda dan kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, walaupun anak berkebutuhan khusus memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, tetapi mereka tetap harus mendapatkan pelayanan dan kesempatan belajar yang sama. Dalam anak berkebutuhan khusus dikenal pula istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, awas atau low vision, yaitu keadaan di mana seseorang dikatakan kurang awas apabila ia memiliki sisa penglihatan sedemikian rupa sehingga ia masih bisa sedikit melihat dan juga membedakan mana yang terang dan mana yang gelap. Yang kedua, lemah pendengaran atau hard of hearing, yaitu kondisi di mana mereka kehilangan pendengaran mereka sebesar berkisar 35 sampai 69 desibel. Namun hal ini tidak menghalangi mereka untuk mengerti pencakapan pada orang lain, baik mereka menggunakan alat bantu dengar ataupun tidak menggunakan alat bantu dengar. Yang ketiga yaitu belakang mental atau retardasi mental, yaitu di mana suatu keadaan dengan kurangnya inteligensia yang menyebabkan suatu fungsi kecerdasan umum yang di bawah rata-rata. Biasanya anak ini disertai dengan kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri ataupun perilaku adaptif. Lalu yang keempat yaitu kelayuan otak atau cerebral palsy. Sesuai namanya, cerebral atau cerebrum yaitu otak dan palsy adalah kekakuan. Jadi cerebral palsy yaitu kekakuan yang disebabkan oleh kelainan otak. Anak yang memiliki cerebral palsy tidak hanya mengalami kekakuan tersebut, namun juga kelayuan dan getaran serta kesulitan untuk menggunakan anggota gerak pada tubuh. Yang kelima yaitu emotionally disturbed, yaitu di mana sekelompok anak yang terganggu atau terhambat perkembangan emosinya, yang dia terkadang menunjukkan kontak batin dan menunjukkan kecemasan yang berlebihan pada dirinya. Adalah social maladjusted, yaitu di mana seorang anak tidak dapat menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan sekitar atau sesuai dengan cultural permissive. Dia tidak dapat menempatkan dirinya di dalam keluarga, masyarakat, ataupun teman sebagainya. Ada emotionally handicapped atau yang biasa kita sebut sebagai tunalaras, di mana si pengidap ini memiliki gangguan pada kemampuan emosionalnya. Biasanya diikuti dengan beberapa kondisi seperti tidak bisa mengikuti belajar. Hal tersebut bukan dikarenakan kondisi intelektualnya yang rendah, namun kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya. Kemudian ditandai dengan susahnya bergaul antara si pengidap dengan teman-teman yang lain atau bahkan dengan guru si penderita itu sendiri. Kemudian si penderita mengalami gangguan pada sensorinya atau juga pada kesehatannya. Kemudian
berperilaku ataupun berperasaan tidak pada tempatnya. Maksudnya di sini si pengidap yang seharusnya pada tempat anggap saja si penderita ini berkumpul, namun si penderita ini tidak berperasaan seperti teman-teman yang umumnya, yang mana yang seharusnya mereka berbahagia, si penderita justru merasakan hal yang sebaliknya seperti depresi, tertekan atau hal semacamnya. Bisa kita simpulkan bahwa yang si tunalaras ini akan berkesulitan belajar jika tidak ditangani dengan tenaga ahli atau profesional lain. Yang selanjutnya ada psikotik, di mana si penderita mengidap gangguan fungsi otak, di mana mereka tidak bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang nyata. Si pengidap ini memiliki gangguan pada taraf yang sangat berat, di mana butuh penanganan yang sangat khusus dan sangat profesional. Biasanya si penderita dibawa ke rumah sakit jiwa. Kemudian yang selanjutnya ada autis IQ, di mana si penderita mengalami gangguan pada bagian otaknya yang ditandai dengan kesulitan untuk berbicara atau bicara, kesulitan untuk melakukan hal-hal lainnya, dan kemudian ditandai dengan perilaku yang repetitif atau tindakan yang suka mengulang-ulang perilaku yang sudah dilakukan sebelumnya. Namanya ada Attention Deficit and Hyperactive Disorder atau disingkat ADHD, di mana terjadinya suatu peningkatan aktivitas motorik pada si penderita. Setidaknya hal ini terjadi pada dua tempat, di dua tempat yang berbeda. Aktivitas anak-anak ini ditandai dengan berperilaku yang tidak sangat lazim, seperti berperilaku yang berlebihan, tidak bisa duduk tenang, yang walau seharusnya mereka bisa duduk tenang di kursi. Saya Muhammad Iqbal Arya. Hari ini Kami juga berkesempatan mengunjungi salah satu sekolah luar biasa yang ada di Kota Jambi, yaitu di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Jambi. Hari ini kami akan melihat bagaimana sih kegiatan serta proses belajar pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Kota Jambi ini. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 ini beralamat di Jalan Sersan Muslim, RT 24, Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan. Sekolah ini memiliki bangunan dan lapangan yang cukup luas, memiliki 2 lantai, yang dimana pada lantai kedua terdapat ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, dan 1 ruang kelas. Dan pada lantai pertama terdapat beberapa ruang kelas yang memanjang ke belakang. Kelasnya terbagi atas kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D yang dibagi berdasarkan tingkatan kelas 1, 2, 3, dan 4. Sekolah ini juga memiliki beberapa fasilitas seperti musola, ruang perpustakaan, ruang UKS, dan juga ruang sablon. Sekolah ini juga dilengkapi dengan CCTV yang memantau di setiap sudut ruangannya. Kami juga berkesempatan untuk mewawancarai beberapa guru yang mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Jambi. Belajar hari ini. Kelas C, dia tuh C itu setara dengan D gitu. Jadi kelas 2, C2. Jadi tunarungu kan yang kau tadi kan? Ya, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita. Jadi tidak campur. Kesulitan mengajar sendiri bagaimana untuk anak? Kalau saya kan ngajak anak tunagrahita, ya tergantung anaknya lah. Kan anak itu kan berbeda, tidak semuanya sama. Kan tunagrahita itu ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Selain itu, kami juga mewawancarai salah satu guru yang sedang mengajar di salah satu kelas tunagrahita. Praktek itu lebih cepat karena akademik kan dia tidak, tapi kalau sosial dia masuk, tapi kalau akademik tidak masuk. Kita kasih akademik itu walaupun dia sudah sampai kelas 7, kita masih bagaimana cuaca, rumah, keluarga,
materinya sama dengan materi anak kelas 2 atau 3 SD. Walaupun yang secara umum, pengetahuan umumnya bisa SMP ya, umum, tapi hanya pengetahuan umum. Tapi kalau pengetahuan akademik bisa untuk dibawa ke anak SMP, khususnya C ya. Ini pun ada 7, itu 4 macam. Artinya ini batasannya kalau kita pakai angka skala ya, yang bisa 1 sampai 10 ada 2 orang, yang 1 sampai 20 ada 1 orang, yang 1 sampai 50 ada 1 orang, yang 1 sampai 60 ada 2 orang. Itu contohnya. Artinya kalau kita kasih materi, daya serap mereka sebatas itu. Nah, bagaimana untuk sampai ke 100? Ya tidak bisa. Penting mengetahui dasar-dasar Kak ya. Jadi apa ya? Hanya sebatas peta konsep yang dia paham. Kalau sampai diisi, sudah sih. Jadi kalau kita kasihkan peta konsep, walaupun kita jelas akademik kan dia tidak, tapi kalau sosial dia masuk. Tapi kalau akademik tidak masuk. Kita kasih akademik itu, walaupun ini sudah sampai kelas 7, kita kasih bagaimana cuaca, rumah, warga, materinya sama dengan materi anak kelas 2 atau 3 SD. Walaupun yang secara umum, pengetahuan umumnya bisa SMP ya, umum, tapi hanya pengetahuan umum. Tapi kalau pengetahuan akademik bisa untuk dibawa ke anak SMP, khususnya C ya. Ini pun ada 7, itu 4 macam. Artinya ini batasannya kalau kita pakai angka skala ya, yang bisa 1 sampai 10 ada 2 orang, yang 1 sampai 20 ada 1 orang, yang 1 sampai 50 ada 1 orang, yang 1 sampai 60 ada 2 orang. Itu contohnya. Artinya kalau kita kasih materi, daya serap mereka sebatas itu. Nah, bagaimana untuk sampai ke 100? Ya tidak bisa. Penting mengetahui dasar-dasar Kak ya. Jadi apa ya? Hanya sebatas peta konsep yang dia paham. Kalau sampai diisi, sudah sih. Jadi kalau kita kasihkan peta konsep, walaupun kita jelas, artinya kalau kita kasih materi, daya serap mereka sebatas itu. Nah, bagaimana untuk sampai ke 100? Ya tidak bisa. Penting mengetahui dasar-dasar Kak ya. Jadi apa ya? Hanya sebatas peta konsep yang dia paham. Kalau sampai diisi, sudah sih. Jadi kalau kita kasihkan peta konsep, walaupun kita jelaskan isinya, yang akan masuk cuma kalau hujan air turun dari langit, dia tetap saja. Kalau pas musim hujan keluar, nanti dia merasakan hujan basah segala macam, diminta cerita. Artinya dia melakukan. Tapi kan hanya diceritain, ya nanti lupa. Tapi kalau sekarang pakai kaos hujan keluar, kehujanan cerita, dia tahu kehujanan itu begini. Dari mana airnya? Ada menceritakan dari atap rumah, ada mencerita dari langit. Jadi macam-macam bahasanya, cuman dia akan merasakan bahwa hujan seperti itu, kondisinya seperti itu, ya, belum tahu. Tapi kalau diminta cerita, macam, dan kebanyakan yang terima bisa, tapi ngeluarin tidak bisa. Suatu saat dia muncul, tapi munculnya tidak terstruktur. Jadi salah anak rumah. Dan kebanyakan kalau disuruh bunyi malah diam. Berbalik. Kenapa? Kalau bunyi menyampaikannya kan harus terstruktur ya. Tapi kalau cerita sendiri
bisa. Itu muncullah ini mengenal dengan bahasa Inggris kondisi tubuh ini dari rambut sampai ke kaki. Mungkin 1 tahun separuh yang ingat. Cuman kalau sertifikat secara atau fisik biasa. Tapi begitu ke akademik baru. 6 anaknya ada 1, 2 yang bisa bagus, 1 kurang bagus, 1 mungkin tidak bisa, 1 mungkin handicap. Jadi untuk keterampilan sendiri itu mereka beda-beda juga Pak ya? Iya, sesuai dengan Sesuai. 1 minat dulu. Yang kedua nanti kalau dia punya bakat, walaupun minatnya tidak ada, kita giring ke sana untuk yang keterampilan. Dan paling banyak adalah untuk keterampilan. Keterampilannya Pak ya? Ada ujian, ada praktek. Meskipun mereka memiliki keterbatasan, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus menuntut ilmu dan mengasah bakatnya. Terbukti dengan prestasi-prestasi yang telah mereka capai selama ini. Mereka juga masih bisa berkomunikasi, beraktivitas, dan bermain dengan teman-temannya. Hal itu membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian observasi yang telah kami lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.